Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dipertemukan oleh Allah di cermin anak soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan sampaikan sedikit keterkaitan dekat dengan betapa pentingnya ibadah sholat. Kalaupun diibaratkan manusia, sholat itu adalah kepalanya. Ya, kepalanya. Di sini menunjukkan bahwa kepala daripada ibadah itu adalah sholat. Ya, kepala daripada ibadah itu sholat. Kalaupun dinilai ya, yang sangat utama dan sangat penting itu adalah sholat. Nomor satu lah istilahnya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sholat penting karena Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang munkar, yang mana sangat-sangat dianjurkan setiap manusia diusahakan mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Ya. Kemudian diupayakan mampu untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua poin, yaitu yang pertama istilahnya itu mengerjakan, yang kedua meninggalkan. Mengerjakan di sini adalah mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah, meninggalkan itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita mampu mengerjakan perintah dan mampu meninggalkan larangan, insya Allah kita nanti tergolong orang yang takwa. Dan orang yang takwa menuruti ya, menempati ya, kedudukan yang sangat mulia. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Nah, untuk itu mari kita sama-sama berlomba untuk menjadi orang yang takwa. Orang takwa adalah idaman dari setiap muslim. Insya Allah dengan ketakwaan seseorang akan memperoleh suatu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Tentunya kita berharap supaya kita menjadi orang yang bahagia di dunia ini dan juga bahagia di akhirat. Ya. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita menjadi orang yang takwa. Ya.
Takwa memang mudah untuk diucapkan, tetapi pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari tidak semudah apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga sebenarnya di samping sholat juga kita disuruh membayar zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan bayarlah zakat. Ya. Jadi kita bukan hanya sholat saja, tetapi disuruh juga kita mengutamakan ya, supaya membayar zakat. Karena kalau kita mengeluarkan zakat itu membersihkan harta yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Ibrahim ayat 40 ya. Katakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Begitupun anak-anakku. Ya Allah, perkenankan doaku. Inilah salah satu doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim ya. Yang mohon supaya dijadikan orang yang mendirikan sholat. Begitu juga anak-anaknya dimohonkan supaya juga dijadikan yang mendirikan sholat. Ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, perkenankan doaku. Mudah-mudahan ya kalau kita mau mencontoh doa Nabi Ibrahim, insya Allah ya kita akan diberi kemampuan untuk mendirikan sholat. Begitu juga anak-anak kita juga diberikan kemampuan untuk mendirikan sholat. Ya, karena kepala ibadah itu juga dikatakan sholat. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya, dengan sholat insya Allah kita mampu ya, mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar ya. Ataupun meninggalkan perbuatan yang keji dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.